Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi kita pelajaran agama Islam yang berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada pelajaran yang selanjutnya yaitu pada pelajaran yang ketujuh dengan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada kali ini kita akan mengetahui makna dari beriman kepada malaikat Allah, mengenal malaikat Allah, menerima keberadaan malaikat Allah, dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Anak-anak, disimak penjelasan-penjelasan ibu berikut ini ya. Anak-anak, coba dengar bacaan ayat yang akan ibu bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Anak-anak, dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba anak-anak ibu ingat, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman atau rukun Islam. Nah, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, anak-anak harus selalu ingat ya bahwasannya rukun iman kita ada 6. Dan salah satunya yang nomor 2 adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah dengar penjelasan ibu tentang makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, coba simak beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah, karena kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa makna dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mengenal malaikat-malaikat Allah itu ada berapa dan tugas-tugasnya apa saja. Untuk mengetahuinya, coba lihat video berikut ini. Malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat
malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Anak-anak, bagaimana sudah menyaksikan video tentang penjelasan ada berapa malaikat kita dan juga tugas-tugasnya? Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menerima keberadaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita telah meyakini bahwa malaikat itu ada sesuai dengan perintah Allah, bahwasannya kita harus mengimani rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, berikut ini adalah cara-cara kita agar kita dapat menerima keberadaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasan. Seperti dari video tadi, malaikat yang mencatat amal perbuatan kita ada malaikat rakib dan malaikat atid. Malaikat rakib akan mencatat dan mengawasi setiap amal perbuatan baik kita, sementara malaikat atid akan bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk kita. Selanjutnya, meyakini dengan banyak-banyak mengingat kematian. Jadi kalau banyak kita mengingat kematian, kita akan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah dan juga akan mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasannya malaikat Israel akan mencabut nyawa kita jika diperintahkan Allah kapan saja. Yang selanjutnya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, apalagi para saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Tidur dalam keadaan suci, maksudnya kita berwudu atau sholat dulu, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Anak-anak, memilih saf paling depan memiliki banyak sekali syafaatnya untuk di akhirat nanti. Kata Allah, jika kita memilih saf paling terdepan, maka kita akan menaiki kuda untuk masuk ke dalam syurga. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang Ibu lingkar ini ya. Nah, itu adalah contoh-contoh mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. Pertama, suka bersedekah. Anak-anak, kita suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari hadis ini adalah orang yang sedang diberi bantuan itu mendoakan kita. Kalau kita bersedekah kepadanya, ia mendoakan bahwasannya berikanlah ia tempat yang terbaik di sisimu, tapi berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang kikir. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan baik yang akan dicatat oleh malaikat rakib dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti.
Nah, anak-anak, itulah penjelasan Ibu pada pelajaran kita yang ke-7 tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, jika kita memiliki perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tempat yang terbaik di akhirat. Jadi, kalau beriman kepada malaikat, kita imani dan kita ikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk mengimani malaikat. Karena ingat, seperti yang tadi setelah kalian lihat bahwasanya malaikat rakib dan atid adalah malaikat pencatat amal-amal kita. Kalau kita berbuat perbuatan baik, maka malaikat rakib akan mencatat perbuatan baik. Kalau kita membuat perilaku yang buruk, maka malaikat atid akan mencatat perilaku buruk kita. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan Ibu tentang pelajaran kita pada pelajaran ke-7 ini. Anak-anak harus selalu ingat untuk selalu ikhlas dalam melaksanakan segala kegiatan, termasuk dengan belajar. Anak-anak harus rajin belajar untuk mendapatkan kesuksesan. Baiklah, disimak selalu video yang Ibu berikan di setiap minggunya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.